Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa di mana berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjidil Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu dalam kajian firman Allah. Semoga kita diberi ilmu manfaat. Kali ini kita kaji Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai dengan ayat 20. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran, memberi wahyu dari Allah untuk kita Al-Quran. Semoga kita selalu dibimbing Allah dapat mengamalkan Al-Quran. Amin. Pemirsa, kita awal dengan baca senandung Al-Quran ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Kita dengarkan bacaannya dan terjemahnya oleh Ibu Hajah Muflihah dan Ibu Farida Ariyati, penterjemahnya. Dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan Maha Pengasih di akhirat, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan orang-orang yang menjauhi taugut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah
orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka, apakah engkau ingin mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau, Muhammad, akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka kamar-kamar di atasnya, ada pula kamar-kamar bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, Maha suci hanya Allah. Terima kasih Bu Haja Muflihah, Bu Hati-hati. Pemirsa dan para jamaah, kita akan mengkaji kembali orang-orang berbahagia bagian ke-15. Siapa yang berbahagia menurut Allah dalam Quran surat Az-Zumar 17-20 ini? Firman Allah yang ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Walladzina, dan orang-orang yang ijtanabu, mereka menjauhi at-taghuta, taghut. Taghut itu apa? Taghut itu bahasa lain adalah setan. Kan itu sembahan, berarti sesembahan selain Allah. Ayya'buduha, untuk mereka menyembahnya, menjauhi menyembah taghut. Wa anabu, dan mereka kembali, mereka tobat ilallah, kepada Allah. Lahum, bagi mereka al-busyra, kebahagiaan. Fabasyir, maka berilah kabar gembira, ibadi, pada hamba-hambaku. Orang yang berbahagia dalam ini adalah orang yang menjauhi taghut, tidak menyembah pada taghut, tapi kembali menyembah kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Yasin, banyak nafal nggih. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Ada lagi, wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Taghut itu setan. Setan itu pekerjaannya apa? Adalla. Walaqad adalla minkum jibilang katsira. Setan telah menyesatkan mayoritas manusia. Afalam takunu taqilun. Saman gak duwe pikiran tah? Saman gak paham tah? Kenapa? Setan itu cari teman sebanyak-banyaknya untuk supaya bersama-sama di surga banyak temannya. Walau dicadarkan, nek sampean gelem, pikiran sampean nanti dijak konco ngin neraka kok gelem gitu ya. Intinya apa? Ajakan setan pasti kita tahu. Kita tahu. Yang mana? Yang kontra syariah, mesti itu ajakan setan. Gak sholat mari repot-repot ini. Rebek. Ya. Napa? Gak usah sedekah, duit cek kurang tunggu iki. Okay. Wis pokoknya yang ngajak-ngajak kontra syariat itu pasti ajakannya setan. Nyembah setan itu gimana sih? Ya kita ngikuti ajakannya, itu namanya mengabdi kepada setan. Diajak gak sholat aja, gak sholat. Asalnya gak sholat karena ada uzur. Lama-lama ya enak juga ya gak sholat, gak rebek, gak kupuh. Terus gak sholat. Itu namanya menyembah setan, menghamba kepada, mengabdi kepada setan. Dia menjauhi mengabdi kepada setan, tetapi kembali kepada Allah. Itulah kebahagiaan. Maka bahagialah hambaku. Dalam kondisi prakteknya bagaimana? Kalau kita diajak kontra syariah, lalu kita istiqomah, teguh pendirian, tetap mempertahankan kebenaran, maka di situ Allah memberi kebahagiaan. Memberi kebahagiaan. Contohnya gimana? Contohnya teman-teman banyak gitu nggih, anak muda-muda, rujaan atau apa gitu, waktunya Allahu Akbar, ayo sholat. Alah, sholat bareng, gak sholat gak apa-apa. Sama delok gak sholat gak apa-apa. Gak usah sholat berarti. Iya ya,
masih adoh kan terus gak salat diterusno guyonane rujakane. Niku napa yang putus syaiton menghamba kepada setan. Lah orang-orang berbahagia menjauhi. Gak usah sholat mari. Ya sama gak sholat gak apa-apa aku kudu sholat. Sama mlebu neraka seneng ta ya nek kelentesane swarga ngoten. Tetap sholat. Lah itu ijtanabut tagut menjauhi godaan tagut, godaan setan. Saja kalau kita mendapatkan bisikan atau ajakan atau condongnya hati kepada yang Allah larang atau kepada yang meninggalkan perintah, maka segera hindari. Itu ijtanabut tagut, menjauhi tagut. Dia menjauhi tagut. Apa saja, apapun, ya, apapun. Misalnya suaminya melarang jilbaban. Itu kan diikuti tagut itu. Nauzubillah min dzalik. Tetap saja. Lah bagaimana kalau enggak boleh dilarang benar? Wis nek sampean jilbaban, gak usah lunga mbek aku izin aku men jilbaban. Ya gak usah lunga mbek sampean gak apa-apa, tak lunga dhewe. Enggak berarti terus boleh, kan harus taat pada suami. Lah suaminya kan akan neraka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Ijtanabut tagut. Kalau kita bisa menghindari godaan, bisikan, nafsu dipimpin setan, maka Allah memberi janji kau akan bahagia. Lahumul busyra, mereka dapat kebahagiaan. Fabasyiril ibad, maka beri kabar gembira ini kepada hambaku. Siapa lagi? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa alladzina, orang-orang yang yastami'una, mereka mendengarkan al-qaula ucapan, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ahsanahu, yang baik, ucapan yang baik. Ngaji, lalu diberitahu, ibu-ibu kalau pagi setelah masak nganggur, penyan wudu, terus salat duha, mohon kepada Allah supaya diberi kekuatan iman Islam, diberi apa yang baik untuk kita dunia akhirat, itu dinut. Nah itu yattabi'un ahsanah. Ibu-ibu dikasih apa, pesan apa yang enggak baik, gak, sing apik tok tak engko, sing elek ya gak. Ya. Ibu-ibu pengen dilokno penyalokno dhewe Bu. Wong jatuh harga dilokno menengae. Itu sabar. Itu diikuti enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Loh kok diikuti boleh, memberikan balasan setimpal itu boleh. Tapi kalau enggak lebih baik, enggak masih oleh balas, gak males aku. Nah itu yattabi'un ahsanah, ngikuti yang lebih baik, bukan ngikuti yang apa adanya pun. Penjenengan kalau ngaji, penjenengan kalau dengar ngaji di YouTube, penjenengan ngaji di TV, kalau penjenengan ngatain itu baik, lalu itu dilaksanakan dalam kehidupan, itu termasuk orang-orang berbahagia. Tambah ilmu, ilmunya dilaksanakan, ini kok ilmu manfaat. Ada orang ngaji, diajari sholat tasbih. Tapi sholat tasbih itu, oh baca subhanallah, alhamdulillah, akbar, 15 kali habis fatihah, habis surat, tuh rukuk 10, tidak 10, semuanya 10. Cacar tak lakon ini, dilakoni teman, enak ternyata. Aku sehat, aku senang, tentang misalnya. Lah itu yattabi'un ahsanah, mengikuti yang lebih baik daripada apa yang didengarkan tadi. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah orang yang diberi petunjuk. Orang yang memberikan ilmu tadi enggak boleh bilang gini, wong sakniki jilbaban sok tak kongkon. Nah, itu enggak boleh. Itu hadahumullah, Allah memberi hidayah. Diajak jilbaban sehari 27 kali, kalau enggak diberi hidayah, ya enggak menerima. Jadi kalau kita ngajak orang baik, orang jadi baik, jangan mengatakan hasilku, jangan. Tapi dia mendapatkan hidayah dari Allah. Loh memang kenyataannya kok Bu, dulu enggak mau jilbaban, tak omong itu mau kan dari saya. Kita hanya menyampaikan, fa inna ma'alaikal balagh, hanya menyampaikan saja. Yang lalu dilaksanakan apa enggak, itu bagiannya Allah memberi hidayah.
Orang yang jika diberi ilmu, diberi ucapan baik, lalu dia melaksanakan kebaikan itu, oleh Allah disebutkan wa ulaika humul albab, yaitu orang yang cerdas. Orang yang pinter itu orang dengan ilmu lalu dilaksanakan. Nah, niku ulul albab niku napa? Punya kecerdasan yang prima, ya. Punya kecerdasan, bisa menangkap yang baik kulakukan, yang tidak baik kutinggalkan. Itu orang yang ulul albab. Orang yang diajak ibadah tetap aja enggak mau. Itu bukan ulul albab, itu gak cerdas pikirannya. Termasuk orang yang dilarang untuk membicarakan aib orang, tetap aja membicarakan, itu gak cerdas pikirannya. Ya. Ada orang salah, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Itu lo cerdas. Okay. Kenapa kita nggak melakukan dosa, lah orang yang dosa, kok jadi kita ambil dosa dari dosa orang itu? Ya kan? Setelah nikah 6 bulan melahirkan. 6 bulan gak mungkin itu ngontres dirawasan ini tengah kurang golek. Pada zaman Rasulullah dulu ada suami istri nikah 6 bulan melahirkan. Suaminya menuduh istrinya zina. Istrinya saya tidak pernah zina dengan siapapun. Sudah berani sumpah. Nabi, orang itu tetap nuduh dia zina, bawa kepada Nabi. Nabi ini 6 bulan kok ngelahiran, ku sanes anak kula Nabi. Lalu Nabi mengatakan, hitung-hitung Allah berfirman kan salah sunah syahro. Netai dengan hamil itu 30 bulan. Kalau netek itu 2 tahun, 24 berarti hamilnya 6 bulan. Ya pas itu anakmu. Ya. Nah itu kalau andaikan apalagi dia nggak salah ya. 6 bulan, ya gur berarti duduk anak iku melok ngomong, gak cerdas belas. Kita dapat dosa dari orang yang tidak dosa malah. Dia dosa saja kita ngomongkan tidak dapat dosa dari orang yang dosa. Kita jadi salah ya. 4 bulan lahir jelas iku duduk anak iku misalnya mangkane ben ngene-ngene itu kita dosa toh, enggak cerdas urusane wong ikut campuri diurusi. Itu kita dosa dari orang yang dosa. Yang 6 bulan tadi kita dosa dari orang yang enggak dosa, iku jenenge nganiaya, mendolimi dirinya sendiri. Itu tidak ulul albab, Masya Allah. Orang-orang yang cerdas, yang bahagia adalah orang-orang yang senang mendengarkan ilmu, senang ikut ngaji, senang mendengarkan ceramah, senang mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau sudah gitu ditulis, lalu yang baik dilakukan, itu orang yang berbahagia. Itu orang yang tambah-tambah kebaikannya. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kados panjenengan nggih. Gak kompak ya saking menengahe berarti. Apa yang baik dilakukan. Apakah itu sikap, ucapan, perilaku, ibadah, akhlak. Kalau kita tahu itu baik, kita tiru, kita laksanakan. Itu termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berbahagia, Masya Allah. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Afaman, maka apakah pada orang haqqo yang telah nyata, telah hak alih atasnya kalimatul azab, penetapan siksa, afa anta, maka apakah engkau tungqidhu, menyelamatkan minan nari dari neraka? Ini nada tanya. Nabi dulu itu kepikiran kalau umatnya ada yang melakukan kesalahan. Lalu Nabi kepikiran, Nabi ada efek psikis yang berat. Maka oleh Allah diberi kesadaran dengan pertanyaan. Apakah orang yang sudah nyata-nyata nanti dia mendapatkan siksa? Apa kau ingin menyelamatkan orang dari neraka? Ditanya. Yang jawabannya adalah tidak mungkin, tidak bisa. Maka Nabi tidak diberi target sampai umatnya, sampai orang yang didakwahi masuk surga.
hanya diberi tajat menyampaikan saja. Jadi jangan terbebani jika orang yang kita ajak lalu malah ngece, malah musuhi, itu hak dia. Kita sudah dapat pahala. Jadi tidak terkenan batin. Semoga manfaat. Pemirsa kita lanjutkan, Masya Allah. Orang-orang itu, manusia itu mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya baik maka surga, amalnya jahat, jelek maka neraka. Itu akibat dari amalnya sendiri. Orang lain nggak bisa ikut campur. Menyelamatkan dari kubur, menyelamatkan dari neraka nggak bisa. Menyelamatkan dari dosa nggak bisa. Mendoakan boleh nggak? Boleh kalau masih hidup. Kalau sudah mati gimana? Boleh apa enggak? Boleh kalau sama muslim. Lalu diampuni berapa enggak? Terserah Allah. Itu haknya Allah. Oleh Allah kita disuruh enggak karena orang sudah mati. Ya. Gimana itu? Allah ngajari kita. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Ya Allah, ampunilah saya dan orang tua saya dan orang-orang mukmin yang sudah mati nanti waktu dihisab itu. Berarti kita disuruh dengan orang-orang yang sudah mati. Kalau Allah nyuruh, berarti Allah akan menyampaikan. Oke. Rabbana ghfirli Rabbana ghfirlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, panjenengan sepuro kula lan kanca-kanca kula sing pun mati dalam keadaan iman, pun di sekolah dalam keadaan iman. Itu Allah nyuruh kita doakan orang-orang yang sudah mati. Boleh. Tapi kalau yang tidak Islam nggak bisa doakan. Didoakan apa? Didoakan diampuni nggak bisa. Kalau masih hidup bisa. Doanya apa? Ya Allah, berilah hidayah dia supaya bertaubat. Nah, itu kan masih ada kesempatan dia untuk melakukan kebaikan. Kalau sudah mati, ya sudah. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Nabi dan orang-orang mukmin enggak patut mendekatkan orang-orang yang menyembah selain Allah meskipun itu kerabatnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim. Seperti ayat ini tadi, kau tidak akan bisa menyelamatkan orang yang sudah dalam neraka. Kau nggak bisa menyelamatkan orang yang sudah nanti nyata-nyata mendapatkan siksa. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya punya menika pertanyaan kagem kula piyambak. Menawi sampun datang waktu sholat, kemudian kita itu sedang sakit, katakanlah kepala niku pusing, cokot-cokot mboten saged tangi. Tapi kita itu napa matur teng ya Allah nyuwun ngapunten kula sakit tilem mawon rumiyin ngombe obat terus tilem. Mangke salat ini pun tangi mawon. Ngaten niku ngikuti setan napa dos pundi? Kula niku sering daripada nanti sholat sakit niku kan buat sakit khusyuk. Terus nggih damel sujud nggih sakit teng ngoten niku saene dos pundi. Namung niku mawon nyuwun petunjukipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tafsirannya dalam Quran surat At-Tin nggih. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ngoten nggih. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Tafsirannya nomor 1 itu surga. Tafsir nomor 2, kalau orang sudah biasa melakukan ibadah rutin, lalu dia berhalangan karena suatu halangan yang syar'i, berarti dari Allah, maka dia tetap dapat pahala itu. Pusing mau sholat ya Allah, tasik pusing. Allah tahu. Yonduk terus sih. Engkau wis tangi nang sholat. Itu berdasarkan hadis. Nabi itu menceritakan malaikat yang nulis nyatat pahalanya orang yang sholat tahajud. Setiap malam malaikat itu nulis pahala orang tahajud. Kira-kira enggak seberapa berat ya, karena enggak banyak tahajud mungkin. Ditulis. Suatu ketika datang kepada orang biasa tahajud.
Lu kok tidur? Gitu, tidur. Akhirnya waktu laporan amal ya matur kepada Allah. Allah tiang niku lho bisa tahajud niku mboten tahajud tilem. Tilem. Soale sakit terus sih. Ketika Allah soale wong entakei lara, ganjaran tahajud sing biasa tetap tulisan. Itu. Jadi itu karena apa? Melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Lalu dia berhalangan karena sakit. Ngasih sakit kan Allah, maka dia tetap dapat pahala itu. Orang puasa hari putih enggak pernah absen, mau puasa menstruasi. Ya enggak bisa ya Allah, itu tetap diberi pahala. Waktu mudanya jamaah 5 waktu, waktu tua enggak kuat jamaah, bahasa Jawa tuyuk-tuyuk, ya. Enggak kuat ke masjid, lalu dia sholat di rumah sendiri, enggak ada temannya. Maka Allah memberi pahala sholat jamaah karena dia tidak jamaahnya gara-gara oleh Allah diberi tuyuk-tuyuk tadi. Maka itulah perlunya irtanim khomsan qabla khomsin itu. Waktu mudamu manfaatkan untuk ibadah maksimal. Nanti kalau sudah tua enggak kuat, oleh Allah diberi ajrun ghairu mamnun. Niku wae. Selanjutnya Bu Eti, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Ada 3 pertanyaan, mohon maaf ini. Yang pertama Bu Nyai, bab sholat di tempat bukan di masjid, istilahnya di tempat ibadah agama lain. Dan itu kalau dikatakan darurat, tapi darurat itu bukan yang karena ketidakmampuan kita untuk menolak. Mohon maaf dalam hal ini misalnya darurat yang kita tidak mampu nolak itu misalnya bencana alam atau apa. Tapi ini darurat yang kita mampu untuk mencari jalan keluarnya. Sholat di dalam tempat ibadah agama lain. Hukumnya bagaimana, boleh apa tidak. Yang kedua Bu Nyai, ini tentang tobatan nasuha. Misalnya ini diri saya sendiri, sholat sekian umur sekian baru sholat, bisakah itu saya dengan sholat tobatan nasuha betul-betul menyesal, apakah itu bisa menjamin saya tobatan saya itu tobatan nasuha dan itu bisa dikategorikan saya menjadi orang-orang yang masuk surga bersama Rasulullah. Ketiga Bu Nyai, tentang ini yang cukup rezeki yang cukup. Misalnya saya kok takut ya kalau dikasih rezeki banyak. Karena apa? Rezeki banyak itu otomatis yang dikeluarkan harus banyak dan itu ketika saya tidak mampu kok eman. Jadi kalau saya doa Bu Nyai, ya Allah cukupkan rezeki. Maksudnya ya cukup, misalnya saya ada keperluan A, cukupnya A, keperluan B, cukupnya B. Jadi saya enggak bikin yang kayak mubrah-mubrah gitu Bu Nyai. Bolehkah sikap saya seperti itu? Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 apa tadi? Sholat di tempat ibadah agama lain. Nabi bersabda, kullu ardillahi masjidun. Semua bumi Allah itu tempat sujud. Jadi boleh sujud di mana saja. Darurat apa enggak darurat boleh. Pokoknya dia waktunya sholat cari tempat di mana dia sujud di buminya Allah itu boleh. Di mana saja. Okay. Yang penting tidak di tempat yang dilarang oleh yang punya. Geger nih kemangge. Nomor 2, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu at-taibu kamala dzambalah. Orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Tobat itu tabaitubu anabayunibu, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu syaratnya nomor 1, nyesel. Nomor 2, janji enggak mengulang. Nomor 3, mohon ampun. Nomor 4, rajin ibadah. Kalau 4 ini ada, sebesar apapun dosa diampuni.
cara Jawa meskipun sundul langit saking banyaknya diampuni. Nah, kalau ditanya taubatan nasuha itu apa sih? Taubatan nasuha nemen nasehatine. Taubat yang bisa menasehati pelakunya untuk menyesali dosanya, janji enggak mengulang, mohon maaf rajin ibadah, ngene ku taubatan nasuha. Bentuknya bisa dengan sholat tobat, tapi ada permohonan ampun. Bisa dengan istighfar, bisa dengan perasaan menyesal, ngapunin ya Allah, kula mboten mati maleni ya Allah, rajin sholat, ngapunin ya Allah, sambil jalan ke kamar mandi karena isanya belum sholat kesubuhan, sambil jalan ya Allah getun lapo indok sinetron gak mari-mari. Benjing mboten kula baleni ya Allah, kula sholat isya riyen ya Allah, ngapunten ya sambil jalan kamar mandi ngapunten ya Allah. Terus wudu, terus sholat isya dulu qadha baru sholat subuh. Itu loh gambaran taubatan nasuha sederhana. Gitu. Maka dosanya yang kehabisan waktu sholat isya diampuni Allah. Enggak dosa. Karena sudah nyesel dan juga ngulang, minta maaf dan langsung sholat qadha. Yang ditinggal itu gambarannya nasuha bisa menasihati. Tapi kalau kapok lombok ya, tobat. Kapok lomboknya itu jika tidak dibawa dalam tobat maka diterima. Nyesel ya Allah, sudah benar-benar. Kapan lagi kegawa kancane maneh, ngelakoni maneh. Tapi waktu itu kan sudah janji benar-benar pada Allah enggak ngulang. Terus ngelakonnya gimana itu? Nanti tobat lagi. Tobatnya benar-benar tobat diterima oleh Allah. Karena Allah tahu persis bagaimana kelemahan manusia ini untuk menghindari bisikan-bisikan setan tadi. Makanya setan itu kan mantur gini, ya Allah badhe kula godos dawa ya umat panjenengan. Umat panjenengan Nabi, hampir panjenengan kula godho kabeh cek dadi kanca kula. Ngendikane Allah, godhon gak apa-apa, nek tak sepuro kabeh. Nah, itu dimangkanya atabi kamala dzambala. Kalau minta maaf saya ampuni semua. Maka kalau sampai mati masuk neraka kan ya salah dhewe. Wong taubat nyesel aja sudah diampuni oleh Allah. Ngonten taubat yang terakhir tadi apa? Oh, minta itu boleh. Wa qulubuhum syatta. Atine beda-beda. Ini minta pakai cukup mawon. Sing kuwatahi Allah mbon saged wakaf kula nek mboten numbas tanah di masjid. Mbon saged jariah kula nek mboten suwoge saged ngumrohno suwoge nyuwun sing kuwatahi Allah boleh. Yang sana gitu boleh. Kalau cukup mohon mboten ruwet mikir rezeki kathah boleh. Jadi berdoa itu apa saja boleh, pokoknya untuk kebaikan. Oke. Sebelum dilanjut ada pertanyaan selanjutnya? Bu, nggih, mic-nya. Monggo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, kalau kita selalu mengungkit keburukan orang lain, ini yang saya tanyakan bagaimana Bu Nyai jika seorang anggota DPR itu memang tugasnya kan mengawasi pemerintah, mengawasi nanti manggil menteri ini untuk ditanyakan bagaimana kinerjamu kok seperti ini, kan selalu mengungkit-ungkit seperti ini Bu Nyai. Itu yang saya tanya bagaimana, juga Pak mendapatkan dosa seperti yang jenengan aturkan di atas tadi Bu Nyai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk cari kesalahan, untuk diperbaiki. Niku termasuk nek wong rasan-rasan gak oleh tapi sing oleh iku ngomong eleke soal ben dituturi cak njaluk sepuro. Itu termasuk yang dibolehkan. Karena itu tugas untuk kebaikan kondisi kebaikan umat. Misalnya dulu itu pernah korupsi apa? Sudah pensiun itu loh diusut bukan diutus sudah pensiun. Nah itu yang ngusut apa enggak dosa? Loh itu loh cara dia supaya tobat kepada Allah, tobat kepada di hadapan manusia. Itu tugasnya, itu kesalahan untuk diampuni. Bukankah kalau diusut itu lalu selesai? Kepada Allah dia tobat, diampuni, kepada manusia dibereskan urusannya selesai, zero, kan lalu jadi baik. Itu.
Yang tidak benar mengungkit kesalahan orang adalah untuk mencemarkannya. Memang niatnya mencemarkan itu rival politiku. Nek tak cemarno dadi engko dhek. Nah, siji maneh. Itu adalah niat jahat. Orang yang jahat pasti ketemu akibat dari kejahatannya itu di dunia maupun di akhirat. Jadi melihat maksud yang mengungkit-ungkit, mencari-cari kesalahan itu. Kalau tugas untuk kebaikan umat, maslahatul umat itu mursalah diperintahkan. Dilihat hatinya tadi. Iki nek tak omongno jadi terus iki misalnya. Lalu dengan maksud jahat, ya maka Allah tahu membahas dengan jahat. Tapi kalau saya enggak vokal,